Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Dan jangan lupa untuk membantu channel ini, dengan cara subscribe, like, dan komen. Mohon maaf jika alur ceritanya tidak sesuai dengan isi videonya. Karena memang videonya belum rilis. Jadi harap maklum. Kalau tidak maklum, maka jangan berharap. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi. Aktifkan posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke ceritanya. Di panggung yang luas, wanita muda itu tersenyum pada Lindong, yang memiliki ekspresi tak berdaya di wajahnya. Pakaiannya yang membungkus tubuhnya yang lembut dan ramping, menunjukkan lekuk tubuhnya yang memikat. Di bawah sinar matahari, wanita muda yang awalnya cantik itu, kini menjadi lebih mempesona. Pada saat itu, tatapan di arena semakin panas. Kenapa harus kamu? Kepala Lindong sakit sedikit saat dia bertanya. Kenapa tidak? Aku juga seorang peserta. Jangan beritahu aku, bahwa kamu akan menghentikan aku untuk ikut serta dalam kompetisi aula. Ying Huan menjawab sambil membawa gitar dengan kedua tangannya. Dia memiringkan kepalanya sedikit saat dia menatap Lindong, sambil tersenyum dengan licik seperti rubah kecil. Apa ada yang lucu tentang hal ini? Apakah kamu senang bertemu dengan aku di pertandingan pertama? Tanya Lindong sambil menggelengkan kepalanya. Ying Huan sedikit mengernyitkan alisnya. Mata hitam pekatnya berubah untuk sementara waktu, sebelum dia menganggukkan kepalanya dan menjawab. Ini sepertinya akan menjadi sedikit masalah. Akan sedikit sulit bagi aku untuk berurusan dengan orang biadab seperti kamu. Jawab Ying Huan. Kamu yang memintanya, balas Lindong. Sudut mulut Lindong bergerak. Dia memiliki dorongan untuk mengangkatnya, dan melemparkannya ke atas panggung. Kenapa kamu tidak membiarkan aku memenangkan pertandingan ini? Tanya Ying Huan. Alis Ying Huan terangkat saat dia tersenyum manis. Itu hanya bisa terjadi di dalam mimpimu. Jawab Lindong. Lindong memutar matanya ke arah Ying Huan sebelum melangkah maju. Pertama-tama, izinkan aku memperingatkan kamu. Setelah aku mengambil tindakan, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada perempuan, jadi berhati-hatilah. Ucap Lindong. Mengapa kamu bertindak begitu tak berperasaan? Ying Huan bertanya dengan wajah pahit. Meskipun Lindong tahu dia melakukan suatu tindakan, dia masih merasakan sakit di kepalanya. Dia sengaja menimbulkan kebencian untuknya, dia bisa merasakan semua jenis tatapan iblis, yang diarahkan padanya. Lindong tahu, bahwa dia mungkin tidak bisa berurusan dengan Ying Huan dalam konfrontasi kata-kata. Oleh karena itu, tanpa kata-kata yang berlebihan, ia dengan lembut mencengkeram tangannya, saat Yuan Power yang kuat membesar dan meletus dari tubuhnya. Kamu benar-benar percaya, bahwa wanita muda ini takut padamu? Ucap Ying Huan. Setelah melihat Lindong bereaksi sedemikian rupa, Ying Huan mendengus lembut, sebelum dia terus bermain-main dengan wajahnya. Apa yang dia katakan sebelumnya, sebagian besar terdiri dari lelucon. Meskipun dia biasanya aneh dan tidak masuk akal, dia tidak akan pernah meminta permintaan berlebihan dari Lindong sebelum pertandingan. Orang yang sombong seperti dirimu, telah merusak pemandangan sejak awal. Lihatlah, bagaimana wanita muda ini akan berurusan dengan kamu hari ini. Ucap Ying Huan. Ying Huan bergumam seperti rekaman rusak. Dengan lambaian tangannya, sosoknya duduk melayang di udara. Dia menempatkan gitar hijau di pangkuannya, sebelum tangannya turun di atasnya. Saat tangan Ying Huan memetik gitar, ekspresi wajahnya berubah tenang, sementara cahaya berkumpul di matanya yang besar. Pada akhirnya, mereka membawa ketajaman saat dia menatap Lindong. Di bawah ketajaman tatapannya, tampak keras kepala dan enggan mengakui kekalahan. Sebelumnya, ketika Lindong berada di tahap pemilihan istana, kekuatannya bahkan tidak mampu menarik perhatian Ying Huan. Namun, dalam waktu kurang dari 1 tahun, kekuatan Lindong telah meningkat pesat, dan ia bahkan telah melampauinya. Meskipun Ying Huan tidak menunjukkannya, di bawah penampilannya, adalah hati yang sama arogannya. Dia tidak mau membiarkan Lindong melarikan diri begitu banyak. Saat ketajaman di dalam mata besarnya berkumpul, tangan Ying Huan tiba-tiba memetik sitarnya.
Segera, suara berkibar lembut terdengar, menyebabkan banyak sinar busur cahaya hijau giok langsung meledak dan menyapu ke depan, sebelum mereka dengan ganas terbang ke arah Lindong. Bang bang! Menanggapi busur hijau giok yang terbang ke arahnya, Lindong mengulurkan telapak tangannya, dan membuat genggaman tiba-tiba, Lindong meremas mereka, dan dengan paksa menghancurkan mereka, bahkan sebelum mereka mencapai tubuhnya. Ying Huan berada di tahap 8 Yuan Nirvana, yang sedikit lebih lemah jika dibandingkan dengan gua tebing besar Huo Zhen. Namun, gayanya agak unik, dan dia menggunakan gelombang suara untuk menyerang. Serangan ini sangat aneh, dan jika seseorang tidak berhati-hati, ia akan tersandung oleh langkahnya, dan jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Oleh karena itu, meskipun Lindong menunjukkan ekspresi tenang, ada jejak kehati-hatian di hatinya, ketika dia menghadapi serangannya. Ketika dia melihat serangannya begitu mudah diberhentikan oleh Lindong, Ying Huan sedikit mengernyit. Hanya ketika dia berdiri di hadapan Lindong, dia bisa menyadari, betapa sulitnya untuk menghadapinya. Yang paling penting, mata Lindong setenang jurang yang dalam. Bersama dengan auranya yang melonjak, serangan dan pertahanannya benar-benar terintegrasi menjadi satu, dan dapat dikatakan, bahwa dia benar-benar tidak dapat ditembus. Lawan seperti itu benar-benar tidak mudah untuk dihadapi, gumam Ying Huan. Saat tangan Ying Huan yang seperti giok mendarat di gitarnya, dia menggigit bibirnya, mengangkat lengkungan yang membandel dari sudut mulutnya. Tak lama kemudian, tangannya yang seperti batu giok tiba-tiba menekan sitar. Selanjutnya, darah merah gelap segar mengalir keluar dari telapak tangannya. Detik berikutnya, benang darah yang tak terhitung mulai menyebar satu persatu dari gitarnya. Berdengung, fluktuasi tanpa batas tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Ying Huan. Cahaya merah mengerikan yang menghapus langit, meletus dari dalam tubuhnya, sebelum dengan cepat berubah menjadi pohon bodi raksasa di belakangnya. Pohon bodi dengan lembut berayun, ketika daunnya berayun bola-balik. Ini menyebabkan gelombang suara yang sangat merdu, dan terdengar menyenangkan bergema di langit. Pohon bodi raksasa yang tiba-tiba muncul di arena, dengan cepat menarik sedikit perhatian. Segera setelah itu, terengah-engah menyebar dengan cepat. Jelas, ini adalah seni bela diri tangguh terkenal Sky Hall, yang hanya kalah dengan Sky Emperor Scripture. Hehehe, Huan sebenarnya telah memperoleh penguasaan suara bodi tanpa bentuk seperti itu. Ini benar-benar langka, ucap Qilei. Di kursi depan, Master Sky Hall Qilei tidak bisa menahan diri untuk berkomentar sambil tersenyum, saat menyaksikan adegan ini. Meskipun suara bodi tanpa bentuk tidak lemah, kemungkinan akan ada ancaman dari Lindong. Gadis ini benar-benar agak sial telah bertemu Lindong di pertandingan pertamanya. Ying Xuanzi tertawa dan menjawab. Lindong tidak tampak seperti orang yang akan bersikap santai pada seorang gadis, sepertinya, gadis Huan harus menahan rasa sakit kali ini. Master Balai Bumi, Mo Jingtian, juga berkata sambil tersenyum. Ketika orang-orang di dekatnya mendengar kata-katanya, mereka dengan lembut terkekeh dan menonton pertunjukan dengan penuh minat. Suara bodi tak berbentuk, ucap Ting Huan. Wajah cantik Ying Huan berubah sedikit serius. Pada saat berikutnya, matanya yang besar menatap Lindong, sebelum tangannya yang ramping seperti batu giok tiba-tiba memetik sitar. Semua bentuk makhluk, teriak Ying Huan. Ketika gelombang suara yang dihasilkan tiba-tiba menyebar, pohon bodi mulai bergetar. Untuk sesaat, suara merdu ini bergema di seluruh langit. Saat gelombang suara bergema di langit, ruang di depan Lindong mulai berputar seperti cermin. Segera, bentuk yang identik dengan Lindong, perlahan keluar darinya di bawah tatapannya yang agak kagum. Menarik, gumam Lindong. Saat Lindong menatap sosok yang mirip dengan dirinya sendiri, dia mengangkat alisnya. Dia bisa merasakan, bahwa bayangan itu tidak hanya terlihat mirip dengannya, tetapi, itu juga memiliki fluktuasi Yuan Power yang kuat di dalam tubuhnya. Jelas, bahwa salinan ini bukan hanya gambar ilusi, tetapi salinan berdasarkan kekuatannya. Secara alami, salinan ini tidak memiliki kekuatan penuh Lindong. Namun, itu masih cukup sulit untuk dihadapi. Ying Huan telah menggunakan langkah ini, ketika dia mencegat Yao Ling dan yang lainnya. Melalui langkah ini, dia bisa menghalangi Yao Ling dan yang lainnya begitu lama. Pikir Lindong. Setelah melihat ekspresi heran di wajah Lindong, sedikit kepuasan diri melintas di wajahnya. Dengan sedikit mengangkat tangannya yang seperti batu giok,
Sosok salinan tiba-tiba melesat ke depan dengan kekuatan ganas saat mendekati Lindong. Lindong langsung menerima pukulan dari kopian dirinya. Pukulan itu, kira-kira memiliki setengah kekuatannya sendiri. Dari kelihatannya, perbedaan salinan yang dibuat oleh Ying Huan adalah, karena perbedaan kekuatan mereka. Setelah pukulannya sia-sia, salinan itu bergegas langsung ke Lindong tanpa rasa takut. Pada saat ini, dahinya mulai berkerut, ketika mata abu-abu muncul. Sinar abu-abu menembak ke arah Lindong dengan kecepatan pencahayaan. Lindong menjentikkan dengan jarinya, saat cahaya hijau berkumpul untuk membentuk skala hijau di depannya, benar-benar menghalangi sinar abu-abu. Saat dia bersiap untuk melakukan serangan balik, suara gitar yang samar-samar secara tiba-tiba dikirim. Karena suara gitar itu, energi Yuan yang melonjak dalam tubuh tiba-tiba melambat. Menyadari perubahan di tubuhnya, Lindong mengerutkan keningnya saat dia melirik Ying Huan. Meskipun wajahnya sedikit pucat, dia masih terus menggunakan kekuatan Yuannya untuk memetik gitarnya, dalam upaya untuk mengganggunya. Gelombang suara ini tidak berguna untukku, ucap Lindong. Lindong dengan ringan meludahkan seteguk udara. Dengan pikirannya, devouring power mulai menyebar di dalam tubuhnya, benar-benar melahap semua kekuatan suara yang menyerang tubuhnya. Bang! Pada saat ini, Yuan power yang mengamuk, akhirnya meletus dari tubuh Lindong. Sebuah kilatan yang kuat melintas di matanya, yang awalnya terlihat tenang. Siapapun dapat mengatakan, bahwa dia berencana untuk membuat langkah serius. Setelah melihat ini, ekspresi tegang melintas di mata Ying Huan. Namun, tanpa memberinya kesempatan untuk bertindak, Lindong sudah melangkah maju dan muncul di samping sosok salinan itu. Tanpa tindakan yang tidak perlu, telapak tangannya langsung menembus pertahanannya dengan kecepatan kilat, dan mendarat di dadanya. Cici, tidak ada kekuatan yang keluar dari telapak tangannya, yang mendarat di dada sosok salinan itu. Sebaliknya, untaian demi untaian garis hitam halus keluar. Segera setelah itu, daya seperti air mancur tiba-tiba meletus. Bang! Saat devouring power melonjak keluar, sosok salinan itu segera mulai bergetar hebat, sebelum meledak dengan ledakan keras, dan berubah menjadi ketiadaan. Kecakapan tempur Lindong, sudah jauh melampaui tingkat kultivasinya dalam banyak aspek yang berbeda, itu jelas, bahwa sosok salinan yang diciptakan Ying Huan, hanya memiliki setengah dari kekuatan Lindong yang biasanya. Selain itu, dia tidak bisa mengkloning beberapa faktor lain yang memperkuat kehebatan tempur Lindong. Oleh karena itu, setelah Lindong mengambil tindakan, itu jelas, bahwa akan sulit bagi sosok salinan untuk memblokirnya. Ketika Ying Huan melihat Lindong menghancurkan salinan dalam satu gerakan, kewaspadaan menyala di matanya. Namun, dia belum berencana mengakui kekalahan. Sambil menggertakkan giginya, dia mencoba memetik gitarnya lagi. Fah! Namun, tepat ketika dia akan memetik sitarnya, sebuah tangan tiba-tiba menepuknya, menyebabkan gangguan menyeluruh pada gelombang suara. Kamu, ucap Ying Huan. Ying Huan mengangkat kepalanya dan menatap Lindong, yang muncul di depannya seperti hantu. Dia menggigit bibirnya. Dengan pikirannya, dedaunan pada pohon bodi raksasa di belakangnya, turun seperti anak panah tajam. Dengan kekuatan cepat dan mematikan, mereka mulai menyelimuti Lindong. Lindong tidak bergerak. Dalam sekejap, kekuatan mental yang kuat tiba-tiba menyebar, membentuk penghalang tak terlihat di sekitarnya. Daun yang masih agak jauh dari tubuhnya, langsung meledak menjadi debu dan berserakan. Dengan sentuhan lembut telapak tangannya, devouring power melonjak keluar saat kekuatan isap muncul dari telapak tangannya, langsung menyambar gitar dari dada Ying Huan. Segera setelah itu, Lindong tersenyum padanya dan berkata, "Kamu kalah. Kembalikan gitar itu kepadaku, aku belum kalah," jawab Ying Huan. Ying Huan keras kepala, dan tidak mau mengakui kekalahannya. Lindong bersandar ke satu sisi, menghindari wanita muda yang meluncur ke arahnya. Dia melanjutkan untuk mengangkat gitar, dan menggunakannya untuk memukul pantat wanita muda tanpa basa-basi. Saat suara yang jelas terdengar, Lindong bisa merasakan, bahwa lingkungan yang semula berisik, segera berubah menjadi lebih tenang. Setelah itu, tatapan menusuk dan berapi-api melanjutkan untuk menghapuskan langit, saat mereka menembak satu demi satu ke arahnya. Kamu, ucap Ying Huan.
Ying Huan jelas telah menjadi konyol, karena bokongnya ditampar oleh Lindong, saat dia melongo cukup lama, sebelum wajah kecilnya menjadi kemerahan karena malu. Mata besarnya, dengan keras kepala menatap Lindong. Dia masih agak tidak percaya, bahwa dia benar-benar dipukul oleh Lindong dengan gitarnya sendiri, di depan audiens yang begitu besar. Setelah Lindong menggunakan gitar untuk memukulnya, dia diam-diam merasa sedikit menyesal di hatinya. Namun, adegan itu sudah terjadi. Karena itu, ketika dia melihat Ying Huan yang memalukan dan membuatnya marah, yang bisa Lindong lakukan hanyalah tertawa kering. Wajah Ying Huan terlihat merah. Namun, pada akhirnya, dia berhasil menahan keinginan untuk menyerang Lindong, dan dengan kejam mengambil beberapa gigitan darinya. Dia merebut gitar dari tangan Lindong, dan melarikan diri dari panggung sambil meninggalkan suara yang sangat terhina dan marah. "Kamu sialan," ucap Ying Huan. Ekspresi Lindong tidak berubah, saat dia menyaksikan wanita muda itu lari dari panggung. Namun, dia diam-diam merasa sedikit malu. Setelah menggunakan gitar itu, untuk memukul pantat wanita di depan begitu banyak orang. Dia tidak tahu, bagaimana Ying Huan akan mengganggunya setelah ini. Saat dia mengangkat kepalanya, Lindong bisa merasakan tatapan yang tak terhitung dari lingkungannya, yang menembaknya seperti panah tajam, dan menggosok hidungnya. Tampaknya, langkah ini benar-benar menyinggung para penonton. Seorang diaken Daosek muncul tiba-tiba, dan turun ke peron. Dia memandang Lindong dengan cara yang aneh, sebelum mengumumkan dengan suara nyaring. "Selamat, pemenangnya adalah Lindong," ucap seorang diakon. Namun, setelah suara diaken terdengar, gelombang suara mendesis terdengar dari sekeliling. Pada saat ini, diaken tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, dan dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Namun, tatapan yang dia kirim ke Lindong sekarang, tiba-tiba berisi sedikit tanda hormat. Tak lama setelah itu, dia tertawa kecil dan berbicara sedemikian rupa sehingga hanya Lindong yang bisa mendengarnya. "Anak nakal yang baik, benar-benar cepat dan ganas. Kamu benar-benar berani memukul nokong besar perempuan kecil itu," ucap diaken. Lindong tertawa hampa, dan menggenggam kedua tangannya ke arah diaken, sebelum mundur dari panggung ke tempat para murid Aula Desolate berada. Saat dia turun dari panggung, dia bisa merasakan, bahwa tatapan para murid Aula Desolate agak aneh. Namun, saat dia akan mengabaikan mereka, Jiang Hao dan yang lainnya segera bergegas mendekat. Setelah mendekat, mereka mendorong ibu jari mereka yang tegak di Lindong, sambil mengenakan ekspresi tersenyum aneh, yang hanya bisa dipahami oleh seorang pria. "Saudara junior Lindong, kamu adalah orang pertama yang benar-benar berani melakukan hal seperti itu, kepada adik perempuan junior Huan selama bertahun-tahun. Sepertinya, kamu adalah satu-satunya yang bisa menaklukkan monster kecil." Jiang Hao berkata dengan senyum aneh. "Namun, jangan khawatir. Semua murid Desolate Hall mendukung kamu," ucap Pang Tong. Lindong tersedak sebentar, beralih melihat senyum aneh dan mengejek di wajah murid-murid Desolate Hall di sekitarnya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah berteriak. "Cepat!" teriak Lindong. Di saat Lindong turun dari panggung, Ying Huan sudah kembali ke daerah di mana para murid Sky Hall berada. Wajah cantiknya nampak merah seperti sebelumnya, sementara mata besarnya yang jelas dipenuhi dengan rasa malu. Para murid Sky Hall di sekitarnya, semua memiliki kebencian yang terpampang di seluruh wajah mereka. Ying Huan adalah orang yang paling populer di Sky Hall mereka, dan ada banyak murid di sana yang menaksirnya. Tindakan sebelumnya yang dilakukan Lindong, pasti membuat mereka marah dan mengubahnya menjadi musuh bersama. Di saat Ying Huan yang tampaknya masih malu karena insiden sebelumnya, tawa pelan terdengar dari sampingnya. Segera mengangkat kepalanya, dia melihat Ying Xiao menatapnya dengan senyum mengejek. Ying Huan, yang masih dalam proses menghilangkan dendamnya, segera mengamuk ketika dia melihat ekspresi Ying Xiao. "Kak, tidak apa-apa jika kamu tidak mau membantuku, untuk membalas dendam terhadap orang yang melakukan itu padaku. Tapi, kamu jangan meledek aku," ucap Ying Huan. "Siapa yang memintamu untuk melakukan perlawanan sia-sia? Lindong tidak ingin melukaimu, karena itu, ia memilih untuk melakukan hal itu," jawab Ying Xiao sambil tersenyum. "Dia juga, tidak boleh," ucap Ying Huan, tapi dia tidak bisa mengatakannya.
Wajah menawannya berubah sangat merah seperti apel yang benar-benar matang, mendorong seseorang untuk melangkah maju untuk menggigitnya. Orang itu memang kurang elegan. Jika kakak besar bertemu dengannya nanti dalam kompetisi, aku akan pastikan untuk membalasnya untuk kamu, jawab Ying Xiaoxiao sambil menepuk kepala kecil Ying Huan. Namun, matanya yang sedikit melengkung menunjukkan niat yang agak bahagia. Aku sangat benci orang itu. Bagaimana aku akan menghadapi yang lain mulai sekarang? Ucap Ying Huan. Ying Huan menggertakkan giginya sebelum mengangkat kepalanya, dan mengirim tatapan jahat ke arah para murid Aula Desolate. Setelah melihat Lindong yang berdiri di depan, dia tampaknya merasakan sesuatu juga dan berbalik, menyebabkan pandangan mereka saling berpotongan. Wajah Lindong tetap tenang, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Namun, bahwa Ying Huan tidak memiliki kulit tebal yang sama dengan Lindong. Karena itu, dia hanya bisa menarik pandangannya, sambil terus bergumam seperti wanita kecil yang tidak puas karena diganggu. Terus-menerus mengutuknya, dia mengulanginya terus-menerus untuk memarahi Lindong. Namun, ketika dia memarahinya, adegan sebelumnya tidak bisa membantu, tetapi muncul dalam pikirannya. Bokong besarnya yang telah dipukuli Lindong, masih menyala seperti api. Setelah itu, ingatannya berubah saat dia tetap tinggal di belakang, untuk memblokir Yao Ling dan yang lainnya sendirian. Pada saat itu, ketika dia putus asa, orang kurus itu juga tiba-tiba muncul di depannya. Pada saat itu, dia merasa pria itu sebenarnya sama hebatnya dengan ayahnya, orang yang dia banggakan. Dia telah menyelesaikan banyak hal, yang dihormati oleh sebagian besar murid Dao Sekte sebagai mukjizat. Bahkan Great Desolation Mysterious Scripture yang sangat mengerikan itu, juga berhasil dipahami olehnya. Itu adalah satu-satunya hal yang bahkan kakak perempuannya tidak dapat capai. Namun, pada akhirnya itu dilakukan dengan kejam oleh pria itu. Ying Huan benar-benar tidak dapat mempercayai, bahwa orang yang telah dianggapnya sebagai seseorang yang hanya bisa memegahkan diri tanpa malu, sebenarnya memiliki kemampuan yang sangat menakutkan. Sesuai dengan kecepatan perkembangannya, Lindong mungkin bisa menjadi murid peringkat teratas di antara anggota generasi muda Daosek, dalam waktu kurang dari 1 tahun. Pada saat itu, bahkan Ying Xiaoxiao dan saudara senior Wang Yan, yang sebelumnya dibanggakannya, tidak akan bisa menyentuhnya. Berbagai macam ekspresi, berfluktuasi terus-menerus di wajah Ying Huan. Jauh di dalam mata besarnya yang indah, ada jejak ketidakhadiran dalam pikiran yang tidak jelas, yang belum ditemukan oleh Ying Huan sendiri. Ketika Ying Xiaoxiao yang terdekat melihat penampilan Ying Huan saat ini, dia melanjutkan dengan tersenyum samar. Sepertinya, hari-hari yang ramah tamah, yang dinikmati oleh gadis ini di Daosek akan segera berakhir, gumam Ying Xiaoxiao. Di daerah yang tidak jauh dari murid-murid Aula Desolate, ada sekelompok murid, dan King Ye berdiri tegak dan lurus di depan. Dia juga baru saja memenangkan pertandingan dengan mudah. Namun, ekspresinya saat ini tidak berubah menjadi lebih baik karena itu. Sebaliknya, ada fluktuasi samar dan agak marah. Penyebab kemarahan itu jelas dari pertandingan sebelumnya, antara Lindong dan Ying Huan. Setelah dia kembali ke wilayah Sky Hall, tatapannya selalu terkunci di tubuhnya. Wajah merah berapi-api yang berfluktuasi terus-menerus dari wanita muda itu, membuatnya sedikit merasa gelisah. Ying Huan dan dia. Lindong, ucap King Ye. Ada beberapa kegelapan dan kesuraman di mata King Ye, saat dia menatap Lindong. Tangannya tidak bisa menahan emosi, ketika dia perlahan mulai mengepalkannya. Aku harap, kamu tidak akan bertemu aku di pertandingan nanti. Jika tidak, aku akan mengakhiri keajaiban kamu dalam Daosek. Gumam King Ye. Lindong berdiri dengan damai di dalam wilayah murid Daosek. Berkenaan dengan berbagai jenis tatapan yang datang dari semua arah, dia tidak bergerak sedikit pun. Jelas, bahwa dia bermuka tebal. Namun, dia tidak mempertahankan ketidakpeduliannya lama-lama. Itu karena, dia merasakan tatapan menerawang, yang membuat semua bulu halus di tubuhnya berdiri. Memiringkan kepalanya, dia melihat Ying Xuanzi, yang duduk di tengah dan menghadap ke seluruh stadion, menatapnya dengan tatapan dan senyum tipis. Ketika tatapan ini melesat ke arahnya, Lindong yang mempertahankan ketenangannya, akhirnya, merasakan kulitnya sedikit mati rasa. Memukul putri seseorang di depan orang lain, adalah sesuatu yang tidak dapat dengan mudah dipecat.
Selanjutnya, ketika dihadapkan dengan Master Sekte misterius dan tak terduga ini, bahkan Lindong merasa sedikit tersesat. Terlebih lagi, dia telah melakukan perbuatan sebelumnya dengan agak impulsif. Untungnya, Ying Xuanzi tidak terus menatapnya. Setelah beberapa saat, dia berbalik dan pergi, akhirnya membiarkan Lindong menghela nafas lega. Lindong merasa sedikit marah ketika berpikir, ada begitu banyak orang yang berpartisipasi, di antara mereka semua, mengapa dia bertemu dengan yang paling menyusahkan. Gumam Lindong, kakak senior Wang Yan, telah menang lagi, ucap Pang Tong. Di saat Lindong menghela nafas lega setelah Ying Xuanzi berbalik, suara serius Pang Tong tiba-tiba terdengar di telinganya. Alis Lindong melonjak, sebelum dia melihat ke arah panggung yang tidak jauh darinya. Di sana, berdiri Wang Yan dengan jubah abu-abu. Saat ini, dia sudah berbalik dan berjalan pergi. Di depannya, adalah seorang murid Aula Bumi yang wajahnya pucat pasi. Namun wajah murid itu dipenuhi dengan ketidakberdayaan dan penderitaan, karena dia memang tidak mampu mengumpulkan keberanian untuk bertarung dengan Wang Yan. Namun, ada satu lagi murid yang secara otomatis mengakui kekalahan, bahkan sebelum memulai pertandingan, ucap Pang Tong sebelum tertawa pahit, dan menggelengkan kepalanya. Wang Yan sudah melalui 3 pertandingan. Dalam ketiga pertandingannya, lawan-lawannya mengakui kekalahan tanpa perlawanan. Jelas, bahwa mereka telah kehilangan keberanian untuk bertarung, karena kehadiran Wang Yan yang mengintimidasi. Layak menjadi pria terkenal yang berada di peringkat kedua dalam daftar orang yang menjadi buronan sekte itu. Mengalahkan musuh tanpa berkelahi. Di antara semua murid Dao Sekte, mungkin hanya saudara senior Wang Yan yang bisa mencapai itu. Jiang Hao berkata sambil menghela nafas. Lindong menyilangkan jari-jarinya, dan mengirim pandangannya ke Wang Yan, yang duduk dengan mata tertutup untuk memulihkan diri. Setelah itu, dia menatap Ying Xiao-Xiao. Saat ini, dia tidak memiliki ekspresi yang menyenangkan. Namun, Lindong masih bisa melihat jejak ketegasan di matanya. Jadi, kamu memutuskan untuk berselisih dengannya, ucap Lindong. Lindong mengerutkan bibirnya. Dia bisa merasakan, bahwa pertarungan antara mereka berdua, pasti akan menjadi pertempuran yang menakutkan antara dua raksasa. Namun, siapa yang akan muncul sebagai pemenang terakhir, masih akan bergantung pada kemampuan masing-masing. Pada periode waktu berikutnya, Lindong naik dan bertarung 2 kali lagi. Lawannya adalah murid senior Sky Hall yang cukup kuat. Namun, pada akhirnya mereka masih mengalami kekalahan total di tangan Lindong. Setelah 3 kemenangan berturut-turut dalam 3 pertandingan, ini memungkinkan Lindong untuk memasuki final. Saat ini, para murid yang tersisa, semua dianggap sebagai elit di aula masing-masing. Perkelahian mereka, jika dibandingkan dengan yang sebelumnya, juga akan menarik lebih banyak perhatian. Ketika seorang pemenang muncul sekali lagi dalam suara-suara bersorak, yang tak terhitung jumlahnya dalam sebuah pertandingan, seorang diaken muncul, melihat sekeliling sebelum suara yang dalam dan keras terdengar. Pertandingan berikutnya, Balai Bumi, King Ye, ucap diaken. Setelah dia menyebutkan namanya, ada jeda di suaranya sebelum dia berbalik, dan menatap langsung ke daerah Aula Desolate. Melawan Aula Desolate, Lindong, ucap diaken. Begitu kata-kata itu muncul, keributan segera terjadi di seluruh stadion, sebelum mulai mengembang dengan keras. Orang-orang top dari 2 aula yang berbeda akhirnya berselisih, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.